Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kajian kita untuk mata kuliah manajemen perubahan adalah berkaitan dengan resistensi perubahan organisasi serta solusi. Bagaimana cara menangani, bagaimana cara menyelesaikan, bagaimana cara mengelola pihak-pihak yang resisten, pihak-pihak yang menolak sebuah perubahan yang diusung oleh sebuah organisasi. Bagaimana kita menanganinya, bagaimana kita mengelolanya, bagaimana kita kemudian bisa menarik simpati mereka yang resisten terhadap perubahan sehingga mereka berbalik menjadi pro terhadap perubahan tersebut. Kita akan bahas materi tersebut. Resistensi perubahan organisasi dan solusinya. Konsep resistensi perubahan pada hakikatnya merupakan sebuah upaya pergeseran dari kondisi status quo ke kondisi yang baru. Kondisi status quo ini adalah kondisi di mana orang-orang dalam sebuah organisasi itu nyaman dengan kondisi yang lama, sehingga enggan untuk beralih kepada sebuah kondisi yang baru. Dia nyaman dengan kondisi yang lama, mungkin karena dia diuntungkan, mungkin karena dia merasa sudah mapan dengan kondisi yang lama itu. Itu disebutnya status quo. Kita ambil contoh seperti ini. Misalnya, si A adalah anggota dari seorang ketua, katakanlah si X. Kemudian si X digantikan oleh si Y. Kemudian kata si A, ternyata lebih enak zaman si X ya. Zaman si X mah begini, zaman si X mah begitu. Sedangkan sekarang zaman si Y begini dan begitu. Artinya ungkapan ini adalah ungkapan bahwa si A ini sudah merasa settle, nyaman dengan kondisi status quo, kondisi yang sudah berjalan sejak lama, tatanan yang sudah lama, sehingga dia enggan untuk beralih kepada kondisi yang baru. Itu adalah status quo, teman-teman. Kemudian, resistensi perubahan merupakan reaksi alamiah terhadap sesuatu yang menyebabkan gangguan atau hilangnya keseimbangan, equilibrium. Jadi, resistensi itu sebetulnya alamiah. Seorang pimpinan justru tidak boleh merasa terganggu, merasa risih, merasa terancam dengan adanya pihak-pihak yang resisten terhadap usulan perubahan yang dia ajukan. Itu alamiah saja. Karena anggota itu dia merasa tidak memiliki terhadap lembaga. Anggota merasa orang yang cuma sekedar bekerja digaji. Berbeda dengan ketua, dia orang yang memiliki lembaga, sehingga ketika ada perubahan, dia akan segera adaptif terhadap perubahan tersebut. Anggota orang lain, dia adalah pihak yang akan merespon negatif ketika keseimbangannya terganggu. Artinya, sesuai dalam konteks ini, bahwa resistensi merupakan sebuah respon alamiah, di mana anggota biasanya terganggu dengan adanya perubahan. Itu alamiah sekali. Tinggal seorang pimpinan bagaimana mengelola tersebut, bagaimana menjelaskan, bagaimana mengajak, bagaimana mendiskusikan, bagaimana mengarahkan anggota-anggotanya sehingga mereka paham tentang mengapa harus berubah, apa keuntungan dari berubah, dan bagaimana caranya melaksanakan perubahan tersebut. Konsep yang ketiga adalah resistensi dapat bersifat jelas dan bahkan bersifat tersembunyi. Ya, ada pihak yang secara nyata menunjukkan resistensinya terhadap perubahan. Ada pihak yang justru dia sembunyi-sembunyi, karena mungkin takut, karena mungkin dia anggota bawahan, karena mungkin dia tidak punya power yang kuat untuk kemudian menjohirkan, menjelaskan, menampakkan resistensinya.
Jadi resistensi itu ada yang jelas-jelas dia memproklamirkan penolakannya. Saya tidak setuju, gitu misalnya. Tapi ada yang tersembunyi-sembunyi, gerakannya bawah tanah. Dia menunjukkan dengan cara misalnya tidak hadir rapat, tidak ikut kegiatan, mangkir dari kerja. Dia nggak ngomong, tapi itu sebuah bentuk resistensi. Kenapa? Tadi dia tidak punya power untuk menjohirkan, untuk memproklamirkan secara terbuka tentang penolakan. Jadi ini 3 konsep tentang resistensi. Kita akan bahas tentang resistensi itu sendiri. Respon negatif orang terhadap perubahan. Jadi ada sebuah respon negatif yang ditunjukkan orang si resisten ini terhadap sebuah perubahan. Jadi sikap-sikap apa yang dapat dia tunjukkan sebagai penolakan dia terhadap perubahan? Yang pertama stability. Dia kalem-kalem aja. Dia tidak menunjukkan respon apapun. Stabil aja dia, kalem aja dia. Tadi ini sifatnya covert tadi, tersembunyi tadi. Dia nolak tapi stabil, kalem, tidak menunjukkan. Padahal dia menolak. Ini adalah ungkapan penolakan yang paling lemah. Yang kedua, immobilization. Dia tidak bergerak, tidak ikut rapat, tidak ikut kegiatan, tidak mau hadir bekerja, tidak mau ikut dalam gerakan perubahan tersebut, tidak mau bergerak, tidak mau menunjukkan apapun. Dia menunjukkan penolakannya dengan cara tidak ikut dalam aktivitas perubahan tersebut atau immobilization. Yang ketiga, denial. Menolak secara terang-terangan dia. Dia memproklamirkan, "Pak, saya tidak setuju terhadap usulan perubahan ini." Dia menolak secara jelas. Mungkin karena dia punya ruang untuk berbicara itu. Atau mungkin dia punya posisi strategis di lembaga sehingga dia tidak perlu takut ketika memproklamirkan penolakannya. Ini level 3 ini, bentuk penolakannya. Yang keempat, anger, menunjukkan dengan bentuk kemarahan. Saya nggak setuju. Saya menolak dengan jelas perubahan ini. Dia tunjukkan dalam bentuk kemarahan. Ini sudah mulai agak keras yang level 4 ini. Yang level 5, bargaining. Karena dia juga punya power, mungkin 50-50 antara si penolak dan si penerima. Sehingga dia menunjukkan bargaining posisinya. Dia tawarkan perundingan. Oke, gini deh. Siapa yang menolak? Siapa yang menerima? Kita voting deh, gitu misalnya. Kita vote. Kita pilih suara terbanyak. Kenapa dia ngomong begini? Karena mungkin pendukung penolakannya juga banyak. Sehingga dia punya bargaining posisi. Dia punya daya tawar untuk kemudian mengajukan perundingan. Ya goalnya tentu perubahan tidak terjadi dalam versi dia. Karena dia udah hitung-hitungan secara politis, wah kayaknya menang nih. Banyakan yang menolak ketimbang yang menerima nih. Sehingga dia mengajukan sebuah perundingan. Ini udah lebih hebat dari kemarahan. Kemarahan baru marah doang. Tapi bargaining, dia sudah menunjukkan sebuah action nyata. Sebuah tindak nyata dengan berupaya menolak dengan cara perundingan. Yang keenam, ini lebih keras lagi, depression. Artinya tekanan. Karena dia merasa lebih banyak pihak yang resisten. Karena dia merasa punya power. Dia menekan kepada pihak-pihak yang mengusulkan perubahan. Misal dia tanya, mana pihak-pihak yang mengusulkan perubahan? Apa sih coba? Udah enak dengan kondisi sekarang. Wah, dia memberikan sebuah pressure pada pihak-pihak yang mengusulkan perubahan tersebut agar nggak jadi perubahannya, agar agar semua orang sepakat dengan dia untuk menolak perubahan tersebut. Dia biasanya punya power, bahkan jangan-jangan resistennya lebih besar daripada yang menerimanya, makanya dia punya power untuk menekan pihak-pihak yang menginisiasi perubahan tersebut. Yang ketujuh, testing. Nah, dia menunjukkan penolakan dengan cara begini. Oke dah, oke gini. Kita lihat dulu deh, ayo coba jalanin perubahannya. Kalau dampaknya positif, saya ikut. Tapi kalau negatif, tanggung jawab ya. Nah, dia menguji dulu. Menguji tentang seberapa besar manfaat perubahan tersebut. Apa dampak
dari manfaat dari perubahan tersebut. Dia berusaha mengajukan sebuah pengujian dengan dalih tadi, kalau misalnya dampaknya positif dia baru mau ikut. Kalau dampaknya negatif dia nggak ikut. Nah ini sama, dia punya power untuk mengajukan bahwa perubahan perlu diuji. Wah ini keras juga. Yang kedelapan, bentuk negatifnya sebenarnya begini ya. Asisten di sini menerima karena dia udah kalah dari berbagai upaya dia menolak perubahan tersebut. Dia menerima itu bukan, Pak kan negatif, kok menerima? Bukan. Konteks menerima sini adalah karena dia sudah melalui berbagai tahap penolakan. Dia udah berusaha stabil, dia udah berusaha immobilization, dia udah berusaha menolak, dia udah berusaha marah, dia udah berusaha berunding, dia udah berusaha mempresur pihak-pihak yang mengusulkan perubahan, dia udah berusaha menawarkan bahwa perubahan harus diuji, tapi dia kalah juga, terjawab semuanya. Semuanya terjawab oleh pihak yang mengusulkan perubahan. Ya udah dah, saya menerima deh. Gimana lagi dah? Karena saya udah nggak punya cara lain. Nah, ini menerimanya dalam konteks itu ya. Bukan menerima dalam konteks dia paham, dia setuju, tapi karena beberapa langkah yang lain dia sudah kalah. Terjawab bahwa perubahan itu betul-betul memberikan dampak positif buat sebuah lembaga. Makanya dia menerima. Tuh. Adaptif, respon positif orang terhadap perubahan. Kalau yang tadi itu respon negatif, resisten, sekarang adaptif, respon positif pihak-pihak yang setuju dengan perubahan. Sikap-sikap apa saja yang ditunjukkan? Yang pertama, uninformed optimist, adanya perasaan optimis. Mereka yang setuju terhadap perubahan akan muncul perasaan optimis di dirinya. Iya nih, kayaknya bagus nih perubahan ini. Kayaknya berdampak positif nih. Kayaknya akan memberikan dampak yang positif buat kemajuan lembaga ini nih. Oke. Muncul rasa optimis dari dirinya bahwa perubahan ini akan memberikan dampak positif buat lembaga. Itu yang pertama. Yang kedua, informed pessimism. Muncul perasaan pesimis pada kondisi hari ini. Nah, dia optimis. Wah, perubahan bagus sih dampaknya kayaknya nih. Ditambah, saya kayaknya resah dengan kondisi sekarang. Perlu ada sebuah perubahan. Nah, ini gayung bersambut ya. Muncul rasa nggak nyaman dengan kondisi sekarang, muncul rasa pesimis dengan kondisi sekarang, muncul ngerasa bahwa kondisi sekarang ini udah nggak enak lagi, udah nggak kondusif lagi. Kemudian muncul sebuah harapan terhadap perubahan. Wah, saya optimis nih dengan datangnya perubahan ini, kondisi yang sekarang jelek ini jadi bagus nih. Nah, ini 1 dan 2 ini simultan nih, berkelanjutan. Yang ketiga, respon positif lainnya adalah hopeful realism, kesadaran bahwa perubahan realitas yang terjadi. Jadi dia sadar bahwa konsekuensi dari sebuah lembaga itu perubahan. Justru lembaga yang stagnan, diam, tidak berubah, itu lembaga yang bermasalah. Sikap ketiga ini ditunjukkan pada orang-orang yang biasanya sangat paham terhadap dinamika organisasi. Dia paham bahwa dinamika sebuah lembaga itu adalah berubah. Selalu berubah dari sebuah kondisi ke kondisi yang lainnya. Sehingga ketika datang perubahan, dia bilang wajar. Tinggal saya pelajari. Kenapa kita harus berubah? Manfaatnya apa? Caranya gimana? Segera dia mengambil peran. Kenapa? Karena dia tahu bahwa perubahan merupakan sebuah realitas dari sebuah lembaga. Yang keempat, informed optimism. Keyakinan, menyatakan optimis. Wah, dia johir. Dia menunjukkan saya setuju terhadap perubahan. Saya akan ikut dengan gelombang perubahan tersebut. Mana pihak-pihak yang setuju perubahan? Saya ikut. Saya akan berpartisipasi menjadi garda terdepan dalam perubahan tersebut. Wah, ini sebuah respon positif nih terhadap perubahan. Yang kelima, completion. Pernyataan kesetiaan untuk bergabung. Tadi ya, kalau tadi baru proklamir, ini udah jelas. Saya tidak hanya ikut dalam perubahan, bahkan saya akan mencurahkan apa yang saya punya, harta, nyawa, wah, misalnya begitu ya. Artinya dia bukan hanya setuju, tapi siap berkorban, siap menjadi garda terdepan untuk mengusung perubahan tersebut. Nah, 5 hal ini adalah respon positif dari pihak-pihak yang setuju terhadap perubahan.
Nah, kemudian teori mengatasi resistensi dalam perubahan. Jadi teman-teman, ketika kita menjadi seorang pimpinan di sekolah, karena konteks MPI ya, tiba-tiba ada guru atau anggota atau TU deh, atau pokoknya anggota kita dah, yang tidak setuju terhadap perubahan yang kita usung. Jangan tiba-tiba langsung dipecat saja. Jangan tiba-tiba langsung dikasih surat peringatan. Jangan tiba-tiba langsung dipotong gajinya. Wah, nggak bisa. Perubahan itu merupakan sebuah proses yang dinamis. Maka proses mengatasinya pun dinamis. Harus melalui step by step. Tidak boleh langsung dengan dosis yang tinggi. Dipecat, diisolasi, dipotong gaji, diberikan SP3 misalnya. Wah, enggak. Dia ada langkah-langkah ketika menangani pihak-pihak yang resisten terhadap perubahan. Yang pertama, komunikasi. Berikan informasi tentang perubahan, berikan alasan-alasan rasional kenapa kita harus berubah, berikan edukasi, berikan pendidikan, berikan pengarahan, berikan diklat, berikan seminar, ajak diskusi, ajak rapat mereka yang jelas-jelas resisten terhadap perubahan. Sehingga dengan mereka paham, dengan komunikasi yang baik, dengan mereka diberikan informasi, alasan-alasan yang rasional, diharapkan mereka mau ikut terhadap perubahan. Ini cara mengatasi yang level 1. Diajak komunikasi dulu. Diajak komunikasi udah, masih nggak ikut. Masuk tahap level 2. Partisipasi, ajak dia terlibat. Mudah-mudahan dengan dia diajak terlibat, dia merasa, wah, perubahan ini bukan milik ketua, perubahan ini milik bersama, saya diajak kok. Nah, mudah-mudahan muncul perasaan itu, sehingga pada akhirnya dia mau ikut perubahan. Jadi partisipasi, ajak dia, libatkan dia, raih komitmen dia untuk terlibat dalam perubahan. Karena orang biasanya mangkir dari kerja, kenapa? Karena dia nggak merasa dibutuhkan, dia nggak merasa terlibat, dia nggak merasa memiliki terhadap sebuah lembaga. Saya pernah menjadi sebuah anggota dalam organisasi. Di organisasi tersebut, saya anggota yang kurang dilibatkan. Ada event, teman saya jadi ketua pelaksana. Ada kegiatan, teman saya jadi ketua pelaksana. Saya ditempatkan di tempat-tempat atau bidang-bidang, maaf, yang tidak terlalu, tidak terlalu urgent lah. Misalnya saya, walaupun semua bidang dalam sebuah lembaga penting ya, artinya kapasitas saya merasa kayaknya mampu deh di bidang yang lebih rumit dari ini gitu misalnya. Saya nggak dilibatkan. Akhirnya lama-lama saya mulai nggak ikut rapat, saya mulai nggak ikut kegiatan, lama-lama saya mundur teratur. Kenapa? Saya nggak merasa dilibatkan itu. Saya nggak merasa dibutuhkan dalam lembaga itu. Saya harus mencari lembaga yang kira-kira saya akan maksimal di situ kemampuan saya. Partisipasi. Itu udah mulai level yang kedua. Level yang ketiga, nah, dikomunikasiin nggak ikut juga. Dipartisipasikan masih juga nggak terlibat. Masuk ke level 3, fasilitasi. Partisipasi sama fasilitasi beda ya. Kalau fasilitasi itu cari tahu kenapa dia tolak, cari tahu kenapa dia resisten, cari tahu kenapa dia tidak ikut terhadap perubahan. Jawab kegundahan hati si penolak itu. Berikan dia penjelasan-penjelasan yang lebih dalam lagi tentang coba kenapa Anda menolak juga. Saya kasih tahu udah, saya ajak di seminar sudah, saya ajak rapat sudah, saya diskusi udah. Bahkan Anda saya libatkan juga sudah. Kenapa sih bisa menolak? Ayo, coba jelasin ke saya. Mudah-mudahan saya bisa jawab. Jadi fasilitasi. Ajak ngobrol lebih dalam, ajak dia diskusi lebih dalam tentang kenapa sih yang menjadi ganjalan dia yang masih membuat dia menolak. Eksplorasi di bidang itu. Beri penjelasan yang mendalam tentang itu. Tapi ini udah lebih dalam nih, makanya levelnya lebih tinggi dari partisipasi. Ini fasilitasi. Masih nggak ikut juga. Masuk level yang keempat, negosiasi. Oke, gini deh. Kalau saya kasih tawaran, ente ikut saya, ente akan dapat ini. Wah, ada negosiasi nih. Mulai ada semacam iming-iming, bahasa kasarnya gitu ya, atau mulai ada sebuah tawaran-tawaran, win-win solution, agar mereka mau terlibat dengan perubahan tersebut. Negosiasikan, bahkan kalau perlu gunakan arbitrase tuh katanya tuh, gunakan pihak ketiga.
Jangan-jangan cara ngomong kita kurang enak. Jangan-jangan dia like and dislike terhadap kita. Kita perlu arbitrase, kita perlu penengah. Kita perlu pihak ketiga untuk kemudian menengahi, menyampaikan kenapa kita harus berubah. Kali dengan orang ketiga ini, dengan apa ibaratnya, delegasi ini, dengan penyambung lidah ini, dia akan lebih nerima alasan-alasan kenapa perubahan. Nah, ternyata negosiasi juga dia nggak mau ikut. Waduh, agak bandel nih. Kita masuk ke level yang kelima, manipulasi. Gunakan kekuasaan kita. Begini deh, bagaimana ente ya? Saya komunikasikan udah, saya partisipasikan untuk terlibat sudah. Saya fasilitasi, saya ajak ngomong lebih dalam udah. Bahkan saya udah nego Anda, saya udah ajak pihak ketiga untuk menjembatani kita. Tapi you tidak juga mau ikut dalam perubahan. Gini ya udah. Kalau gitu kita mulai ancam secara pelan-pelan. Saya nggak tanggung ya akibatnya kalau Anda tetap nggak ikut perubahan. Nah, ini udah bahasa-bahasa pressure agak keras nih. Saya nggak tanggung ya, saya nggak bantu resikonya ya. Kalau nanti ada apa-apa karena Anda tetap bersikukuh tidak ikut perubahan. Nah, ini namanya manipulasi. Buat semacam pilihan yang dilema pada dirinya. Boleh kombinasikan ancaman, tapi belum ancaman yang nadanya lebih keras. Tadi saya nggak tanggung jawab ya kalau Anda nggak ikutnya. Nah, itu sebuah bentuk manipulasi. Ternyata dimanipulasi pun dia masih kekeh. Dia masih bersikeras untuk tidak terlibat dalam perubahan. Masuk level yang ke-6, paksa. Nah, beri ancaman akan mencabut imbalan. Gini deh, bandel banget sih ente. Udah deh, kalau you tetap bersikeras untuk tidak ikut, Pak, saya nggak tanggung ya. Pokoknya saya potong gaji Anda. Atau udah gini deh, mau pilih mana, mau ikut perubahan sehingga tetap bertahan di lembaga ini atau lo gua N gitu misalnya. Udah, karena you tidak sepakat perubahan maka mohon maaf deh, ini hari terakhir Anda kerja di sini. Wah, udah mulai begitu. Bentuk paksaan yang betul-betul sudah mulai memberikan pressure mendalam terhadap si resisten terhadap perubahan tadi. Ini adalah langkah-langkahnya teman-teman. Jangan langsung tiba-tiba manipulasi atau paksa. Perlu ada langkah-langkah yang lebih smooth, yang lebih lembut, agak lembut, mulai agak keras, keras banget gitu misalnya. Oke, ini merupakan tingkatan resistensi teman. Ini saya ambil dari buku Manajemen Perubahan. Jadi ada tingkatan-tingkatan ternyata dalam pihak-pihak yang menolak perubahan atau resistensi. Yang pertama, dari yang lebih lembut. Dia bersedia ikut perubahan. Tapi tadi, karena takut dipecat, karena takut dicabut gajinya, karena takut diberikan SP, surat peringatan, makanya dia bersedia. Dia bersedia dalam konteks ini bersedia resisten sebetulnya. Bukan bersedia karena dia paham tentang mengapa harus berubah, karena dia paham manfaat positif dari perubahan, tapi kesediaan di sini adalah kesediaan karena dia tidak punya pilihan lain gitu loh. Ini level yang paling rendah dari sebuah bentuk penolakan. Yang kedua, apatis. Apatis itu nggak mau tahu. Terserah, saya emang dari awal juga nggak sepakat kalau itu mau jalan sendiri, saya nggak ikut. Tapi saya nggak bilang nolak ya, saya cuma nggak ikut aja. Nah, itu orang apatis. Diajak rapat nggak datang, diajak event organizer nggak ikut. Tapi dia masuk dalam lembaga kita, itu loh masalahnya. Itu orang apatis. Apatis itu nggak mau tahu. Karena berangkat dari dia nggak setuju biasanya. Makanya dia nolak, dibilang nolak enggak. Tapi dibilang ikut enggak. Ini apatis namanya. Ini lebih tinggi levelnya daripada kesediaan karena dia nggak punya pilihan lain. Yang ketiga udah mulai lebih tinggi lagi nih dari apatis. Kalau apatis kan dia diam, tapi dia menolak sebetulnya. Tapi kalau yang ketiga ini pasif resisten, dia menolak, tapi tidak terlalu vulgar. Dia nggak menolak menunjukkan dengan cara misalnya, Pak, jangan lupa ya hari Selasa jam pada asar rapat. Enggak dah, ente aja dah. Dan saya mah
nggak ada juga nggak ada manfaat apa-apa. Wah, ini menolak pasif nih. Dia menolak, bahkan bekerja untuk penolakannya itu, tapi tidak terlalu vulgar, nggak terlalu frontal gitu. Berbeda dengan yang aktif resisten. Dia menolak, bahkan mempublikasikan, memproklamirkan bahwa saya tidak setuju dengan perubahan. Lebih keras lagi dia ngajak orang lain yang tadi setuju menjadi nggak setuju. Ini adalah level atau tingkatan dari penolakan. Kesediaan karena dia nggak punya pilihan lain. Apatis artinya nggak mau tahu dengan apapun yang terjadi pada lembaga. Penolakan secara pasif, dia menolak, tapi tidak terlalu frontal. Tapi ini lebih tinggi daripada apatis ya. Dia menolak, dia jelas menolak, tapi tidak terlalu kasar. Tapi yang paling parah yang warna merah ini, aktif resisten. Dia menolak, bahkan dia memproklamirkan secara terang-terangan bentuk penolakannya. Alasan mengapa anggota menolak perubahan. Yang pertama, mereka tidak ingin meninggalkan posisi sekarang. Tadi ya, status quo. Mereka nyaman dengan kondisi sekarang. Mereka merasa diuntungkan dengan kondisi sekarang. Sehingga mereka khawatir kalau ganti kondisi, kalau berubah kondisinya, kenyamanan yang dia punya sekarang akan terganggu. Itu alasan yang pertama kenapa anggota menolak perubahan. Yang kedua, mereka tidak berjalan sejalan. Mereka tidak sejalan, searah dengan organisasi. Artinya dia terlibat dalam organisasi, tapi sebetulnya dia ikut karena sebuah kesepakatan, karena sebuah rasa nggak enak gitu. Inilah kita terlibat atau bergabung atau tidak dengan sebuah lembaga, jangan karena nggak enak, jangan karena nggak ada pilihan lain, tapi karena betul-betul kita mau maju bersama, kolaborasi bersama dengan lembaga tersebut. Kalau ikutan setengah hati, akhirnya begini, dia merasa nggak sejalan dengan organisasi, sehingga ketika ada apapun dalam organisasi, dia apa sih ya, saya nggak terlibat dan saya memang dari awal juga nggak terlalu serak gitu ya, nggak terlalu nyaman di lembaga ini. Wah, ini sebuah alasan biasanya kenapa anggota menolak perubahan. Yang ketiga, mereka tidak ingin pergi melalui proses perubahan. Tadi udah nyaman dengan kondisi yang sekarang, dia nggak mau pergi, dia nggak mau beralih dari kondisi sekarang kepada kondisi masa depan. Karena kekhawatiran bahwa masa depan tidak lebih baik dari sekarang, karena kenyamanan. Kondisi sekarang itu udah nyaman, dia khawatir kalau di depan itu justru akan terganggu kenyamanan yang sekarang. Yang keempat, mereka tidak melihat bahwa ada hal yang baik dari perubahan tersebut. Nah, jadi dia nggak ngeliat tuh. Kalau udah jelasin nih perubahan itu manfaatnya gini. Tadi karena dia tidak enjoy di lembaga, sehingga sudut pandang orang yang mengusung perubahan nggak terterima oleh dirinya, sehingga dia tidak melihat adanya hal positif di depan. Dia tidak melihat adanya perubahan yang positif di masa depan, sehingga dia enggak lah, saya nggak ikut perubahan. Kenapa saya nggak ngelihat ada manfaat? Saya udah begini aja, saya nyaman dengan kondisi sekarang. Nah, ini alasan selanjutnya dari kenapa anggota kita menolak perubahan. Yang terakhir, mereka pernah punya sebuah pengalaman gagal terhadap perubahan. Pernah di suatu periode ada perubahan, dia ikut, ternyata dampaknya nggak bagus, sehingga trauma. Nah, ini dia. Ada traumatik terhadap perubahan, sehingga dia, aduh jangan-jangan gagalnya kayak kemarin. Nah, ini sebuah alasan biasanya yang melatari anggota kita menolak perubahan, teman-teman. Oke, itu materi kita pada kesempatan ini. Artinya teman-teman, pada pertemuan sekarang dikaji tentang kenapa seorang anggota resisten, kenapa dia menolak perubahan. Kemudian kita selaku pimpinan, bagaimana cara menangani pihak-pihak yang resisten terhadap perubahan tersebut. Bagaimana cara menanganinya, langkah-langkahnya dari mulai langkah yang paling lembut sampai langkah yang paling kasar seperti apa. Kita pun harus tahu tentang kenapa alasan mereka menolak perubahan tersebut. Hal ini sudah kita bahas pada pertemuan sekarang. Semoga ada manfaatnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.